Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Rahmawati Az-Zahra. Saya Muhammad Najwan. Dan saya Muhammad Idrus Manasawedi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi. Nah, kalian tahu nggak itu sistem informasi? Kalau informasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dia dapat mengumpulkan data dan merangkum data agar mudah dipahami oleh orang lain. Maka dari itu kita saksikan saja dari video berikut ini. Konsep dasar sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Secara sederhana, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Menurut Loudon 2018, sistem informasi terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama manusia, yang kedua teknologi, dan yang terakhir prosedur yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware, merupakan komponen fisik dari sistem informasi, yaitu semua peralatan yang dapat disentuh secara langsung. Fungsi utamanya adalah menangkap, memproses, menyimpan, dan menampilkan data. Yang kedua, perangkat lunak atau software, merupakan program atau instruksi yang mengendalikan cara kerja hardware agar dapat menjalankan tugas tertentu. Terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, sistem software, seperti sistem operasi, yaitu Windows, Linux, atau macOS. Yang kedua, application software, seperti Microsoft Office, SAP, sistem keuangan, aplikasi akuntansi, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada data. Data adalah fakta mentah atau simbol, angka, teks, gambar, suara, video yang belum diolah. Setelah diproses oleh sistem, data berubah menjadi informasi, yaitu hasil olahan yang bermakna dan berguna untuk pengambilan keputusan. Ya, untuk fungsi utama sistem informasi adalah membantu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dengan sistem informasi, pekerjaan menjadi lebih efisien, kesalahan dapat diminimalkan, dan keputusan bisa dibuat lebih cepat serta tepat. Fungsi sistem informasi yang pertama, mengumpulkan data dari sistem informasi adalah mengumpulkan data mentah dari berbagai sumber, baik dari dalam organisasi internal maupun dari luar eksternal. Data bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang kedua, mengolah dan menyimpan informasi. Setelah data dikumpulkan, sistem informasi akan memprosesnya menjadi informasi yang bermakna. Proses ini meliputi input, processing, output, di mana data diubah menjadi laporan, grafik, atau ringkasan yang bisa dipahami manusia. Jenis-jenis sistem informasi. Beberapa jenis sistem informasi yang umum digunakan yaitu 1. TPS atau Transaction Processing System. Fungsi utama, menangani dan mencatat transaksi rutin harian dalam organisasi. TPS merupakan tingkat paling dasar dari sistem informasi karena menjadi sumber data bagi sistem lain. Yang kedua, MES, Management Information System. Fungsi utama, mengubah data dari TPS menjadi laporan informasi yang berguna bagi manajemen tingkat menengah. MES membantu mengontrol, memantau, dan merencanakan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, DSS atau Decision Support System. Fungsi utama, membantu manajer mengambil keputusan yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, yaitu keputusan yang tidak bisa ditentukan hanya dengan aturan tetap. DSS menggunakan data internal dari MES dan TPS serta data eksternal dan sering melibatkan model analisis atau simulasi. EIS atau Executive Information System. Fungsi utama, menyediakan informasi strategis bagi eksekutif atau manajemen puncak untuk pengambilan keputusan jangka panjang. EIS menampilkan ringkasan data penting dari seluruh organisasi dalam bentuk grafik, dashboard, atau laporan cepat. Dan yang terakhir ada KMS atau Knowledge Management System.
Fungsi utama, mengelola dan menyebarkan pengetahuan serta keahlian yang dimiliki organisasi agar bisa digunakan bersama. KMS membantu pegawai menemukan informasi, pengalaman, dan solusi dari rekan kerja lain dengan mudah. Setiap jenis memiliki peran berbeda sesuai kebutuhan organisasi. Contoh penerapan, sistem informasi bisa kita temui di banyak bidang kehidupan. Contohnya, sistem informasi akademik atau SIAP di universitas, sistem informasi perbankan untuk transaksi online, dan sistem informasi kesehatan di rumah sakit. Semuanya menunjukkan bagaimana sistem informasi mempermudah aktivitas manusia. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, teknologi, dan prosedur yang berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi bermanfaat. Tanpa sistem informasi, proses pengambilan keputusan akan lebih lambat dan kurang akurat. Secara keseluruhan, sistem dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki input, proses, output, serta mekanisme umpan balik atau feedback yang menjaga agar sistem tetap berjalan dengan sesuai fungsi dan tujuannya. Demikian video presentasi dari kami mengenai konsep dasar sistem informasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanpa akhlak seperti pohon tanpa buah. Sebanyak apapun ilmu yang dimiliki, jika tidak disertai sikap baik dan mudah dipekerti, maka ilmu tidak akan memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian pembahasan dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Izin pamit undur diri.